kali gue mau ngalah. Gue laki-laki, Kil. Masa ditantangin gue diem? Tapi akhirnya kita keburu ketahuan guru. Dan akhirnya Mohan malah ngalihin buat tanding besok di depan guru. Gue mau apa? Coba, Le. Lu kalau jadi gue gimana? Ya, jujur gue sebagai laki-laki yang jelas punya ego, kalau ditantangin gitu, pasti gue jabanin sih. Jangankan kita sebagai laki-laki. Lo juga nih, si cewek cegil. Kalau ditantangin gitu, gue yakin 1000% lo nggak akan mau ngalah. Malah bakal lo tantang balik lebih keras. Iya juga sih. Kalau aja Mohan nggak denger apapun malam itu, gue rasa lapor aja udah selesai. Gue nggak berniat ngebayain diri gue. Lu yang minta gue beresin masalah. Gue yang akhirnya terpaksa ngadepin Mohan, terus gue juga yang kesannya bersalah. Gue bingung sama lu, Ki, asli. Gue bingung sama lu. Ya lo nggak ngejelasin semuanya ke gue. Ruangnya di mana? Lu udah keburu nangis sama kecemburuan lu. Lu udah keburu tantrum. Gue belum sempat jelasin, tapi lu udah overthinking kemana-mana. Kil, setelah itu, kita mau kabur ke luar asrama. Kalau emang gue mau ngelepas lu demi dia. Yang pertama, harusnya gue betah aja di asrama biar gue tetap sama dia. Yang kedua, kalaupun gue mau keluar, gue bakal ajak dia. Tapi enggak kan? Kita kabur berdua, Kil. Gue nggak ada tuh ide bawa dia kabur bareng kita. Gue cuma nitip dia ke Harry supaya dia dijagain. Lu tanya sama Harry, dia pasti masih ingat. Ya terlepas nggak berhasil ya kaburnya. Coba deh lu pikirin, masuk akal nggak? Iya. Tapi pas nggak berhasil kabur, lo malah nyusul ke UKS nyamperin dia. Awalnya nggak gitu. Awalnya gue malah kepikiran buat kabur lagi. Udahlah, jangan bahas gaspol squad sekarang bisa. Gue malah kepikiran buat kabur lagi dari sini untuk nyusulin Akila. Tapi gue dengar lo malah udah balik. Terus? Sok tahu lu. Akila udah balik lagi. Paham? Apa? Serius? Malah tadi gue denger Akila bantuin Zahra di UKS. Semlambung katanya. Tunggu lu. Lu mau ketemu sama Akila? Bukan. Zara. Tapi lo ngaku tuh kalau mau nemuin Zara dulu ke UKS, bukan nemuin gue. Lo denger kan, Le? Lo denger kan ya? Denger, Kil. Nih ya, Fat. Harusnya lo tuh bisa bilang dulu kayak gini ke gue. Kil, ayo kita ke UKS, kita temuin Zara di sana. Harusnya bisa ya, Fat, kayak gitu. Bisa lo ngomong gitu ke gue. Lu lupa apa gimana sih? Kita lagi di asrama, Kil. Saat itu gue baru banget habis dihukum. Kalau gue harus nyamperin lu, itu artinya gue harus nyamperin asrama Putri. Gimana gue masuk asrama Putri? Gue megang HP aja enggak. Iya juga sih. Simpelnya gini ya, kenapa gue samperin dia ke UKS dulu? Itu karena lu udah bisa nolong orang. Artinya lu udah baik-baik aja. Itu yang ada di otak gue, Kil. Sementara Zara, dia masuk UKS, kondisinya jelas nggak baik-baik aja. Kalau ada orang yang sehat sama orang yang sakit, yang mana yang disamperin dulu? Make sense. Dan karena lo yang nolongin dia, kemungkinan lo di sana juga dong. Ngapain gue mikir jauh sampai masuk asrama Putri dengan resiko sementara gue dapat info soal UKS? Itu aja sih di kepala gue. Tapi kalau juga itu salah, ya udah salah. Prioritas orang sakit juga salah, fine. Emang punya empati banyak itu salah terus di mata lo, Gil? Tapi lo deket banget sama dia waktu di UKS. Gue inget tuh. Harry, suami siaga banget. Lo masakin buat Zara ya? Kenapa lo bengong? Arah jam 12. Sebelum lo datang dan lihat gue di UKS sama dia, gue lagi ngerasa gagal.
Karena gue nggak berhasil bawa informasi buat seorang anak yang lagi cari papanya. Bukan salah gue, emang papanya nggak ketemu. Udah pindah. Tapi lu tahu kan, dia pengen banget keluar dari asrama, ketemu sama papanya. Lu juga lihat kan? Dan lu juga tahu dengan OCD gue itu, sekali gue ngerasa itu tanggung jawab gue nggak bisa lepas. Gue kepikiran terus. Gue pengen beresin itu. Hai. Kamu udah pulang? Iya, Gimana mama kamu? baik. Kamu sempat ke rumah papa aku. Maaf, Kenapa? dia udah pindah dari rumah yang alamatnya kamu kasih ke aku. Tapi aku akan bantu kamu soal ini. Fatah, jangan nyusahin diri kamu untuk aku. Tapi aku akan coba. Maaf ya, karena kamu sampai kayak gini. Gue pengen banget ngingetin lu waktu lu marah sama gue. Akila, lu kan tahu gue punya masalah mental juga ya. Lu kan tahu gue punya OCD ya. OCD gue itu rumination and hyper responsibility ya. Jadi gue akan ngerasa sangat gagal ketika gue gak berhasil bantu orang yang gue tahu sangat butuh bantuan gue. Apalagi bantuannya soal orang tua. Saat itu gue sama sekali bukan lagi dekat, tapi gue lagi ngerasa bersalah. Bukan maunya gue, Akil punya masalah itu. Sama, kayak bukan mau lu juga punya BPD kan? Tapi apa lu kasih gue kesempatan buat jelasin? Enggak, lu terus-terusan ngomong. Keburu capek gue, Akil. Akhirnya ya udahlah, terserah lu. Emang selalu gitu juga kan akhir dari komunikasi kita. Sih, banyak banget hal yang gak kalian komunikasiin ya ternyata. Banyak banget, Le. Apalagi soal apa yang terjadi setelahnya. Tapi waktu Akila minta putus, gak dikasih lo gue kesempatan buat ngomong. Fatah, Kenapa? Nggak terima? Emang gitu kenyataannya, Kil. Harusnya kalian bahas ini dari dulu gak sih? Oh, mau banget gue. Tapi kalau gue nggak dapet kesempatan juga gimana? Pegel gue, Le. Belum lagi tangannya enteng banget. Gue mikirin ya, mau gue digamparin 100 kali juga bodo amat. Tapi depan orang-orang tuh gimana ya? Gue tuh kayak nggak punya harga diri banget. Gue ngerti sih, Van. Kiel, ini bukan soal siapa yang paling benar, Kiel. Tapi ya harga diri laki-laki ke-trigger di situ. Lo mau marah nggak apa-apa, kalau lo memang harus. Nggak perlu sejauh itu. Nggak karena Fatah cowok dia bisa nerima perlakuan itu tanpa ngerasain apa-apa. iya tapi kan itu ada alasannya. Jadi, kamu bikin perjanjian pacaran sama Victoria selama 24 jam. Demi nama baiknya Zara. Oh, Zara. Ampun banget gue sama lo. Lo tuh kayak ubur-ubur gemas yang bikin gue alergi setahun. Gak ada obatnya dan lo itu gadis konspirasi 9 ilmu yang punya konspirasi 18 ilmu. Akil, aku nggak tahu tentang masalah ini. Asli gue bingung. Lu sendiri minta gue tolongin dia. Makanya gue deketin Vicky. Siapa, Vicky? Temen asrama kita yang lain, Le. Gue dealing sama Vicky
demi cari tahu siapa pelaku fitnahnya. Karena emang cuma dengan cara itu dia mau buka mulut. Tapi gue salah lagi. Dan di asrama itu susah banget buat komunikasi, susah buat berunding, beda banget. Komunikasinya nggak gampang, tapi nggak mau tuh dia mikir sampai situ. Si Vicky ini juga anaknya emang random aja, dari awal juga gue udah tahu. Akila juga nggak mungkin lah nggak bisa nilai serendam apa dia. Ya bisa. Emang gue juga ngeri banget liat penampilan dia. Deg-degan gue liat penampilan dia pas pertama kali gue masuk asrama. Nah kan, pasti lo tahu. Ya tapi tetap aja. Tetap aja gue paling salah. Kenapa kamu capek, Mata? Aku capek. Apa sih yang harus tenang? Aku harus tenang gimana lagi, Mata? Lepasin aku! Lepasin! Lepasin aku! Lepas! Kali ini gak usah penggabungan aku lagi, gak usah kejar aku, Mata. Aku capek. Akila! Don't touch me. Kita bukan yang sempurna, tapi kita berjanji biarkan waktu. Harry! Her, tolong Her. Akila lagi gak mau berurusan sama gue sekarang. Lu kejar, lu jaga dia, bisa? Lu inget kan waktu dia nangis di hall gimana? Please. Cinta peluk aku lebih erat. Kalau gue lebih pro ke dia daripada lu, Kiel, gue pasti bakal mentingin untuk ngejelasin ke dia duluan daripada gue ngejar-ngejar elu. Bener nggak? Lu marah sama dia buat hal yang bahkan dia nggak ngerti. Dia panik, dia bingung, dia nggak tahu dia salah apaan. Kebayang nggak jadi dia gimana? Tapi gue nggak jelasin apa-apa ke dia. Karena buat gue yang lebih penting itu elu.